Ini jam 6.40, masih di hotel ya, hotel di Puruk Cahu. Kita hari ini akan melanjutkan perjalanan ke kantor kecamatan Longtuhuk. Tidur kita tadi malam lumayan nyenyak karena hujan deras banget ya teman-teman. Kondisi suasana di kota Puruk Cahu ini ya normally ya masih agak panas gitu. Dan kalau tidak salah informasi ke kantor kecamatan itu mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Ya, nanti kita lihat perjalanannya itu seperti apa. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Oke. Oh, ini Jembatan Merdeka, Bang, namanya. Jembatan Merdeka ini. Ya. Tuh ya, tuh teman-teman nih, Jembatan Merdeka. Nah, kalau teman-teman lihat itu ada sungai. Ini Sungai Barito kah? Iya, Bang. Sungai Barito nih. Nah itu teman-teman, itu kalau teman-teman lihat jauh di sana itu ya, itu ada semacam bukit ya, itu yang namanya Puruk itu ya teman-teman ya, kayak tempat yang lebih tinggi dari sekitarnya gitu ya. Nah coba kita lihat. Nah ya, ini ikonnya, ikon kotanya, Taman Sapan di Puruk Cahu. Nah, jadi keren ya, dia menggunakan, kalau malam hari ini kayaknya pakai lampu tenaga surya. Nah ini Sungai Barito ini tinggi banget nih teman-teman, ini serem juga ya, ini tinggi banget nih ya. Ini bagus kalau misalnya kita bisa turun ke sana ya, turun ke sana. Ya, ini kami sedang perjalanan menuju ke Desa Marwei di Kecamatan Longtuhuk. Ini tadi dari kota kecamatannya tadi. Ya, jalannya itu berkelok-kelok, mendaki, naik ini ya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum terbiasa mungkin agak ngeri melihat pinggir kanan kiri itu jurang itu. Ya halo teman-teman, nih kami sedang di Kaltim katanya itu travel. Belum ya, ini kami masih di Kalimantan Tengah. Kami mau nyebrang nanti di sana di penyeberangan ferry untuk ke arah desa Marwei ya. Kami berhenti dulu makan siang di warung makan warung makan minum Mama Salsabila ya. Nah nanti kita akan nyebrang. Di sini cuman ada dua ini, lalapan dan nasi goreng ya. Makanannya sudah datang teman-teman. Nah kita lihat ya, dia pesan ayam lalapan paha dikasih tahu tempe, kemudian nasinya juga banyak gitu. Nah, ini buatin panas sekali. Coba tes nasinya panas ya, hangat ya. Coba dikasih terong. Dia berdoa dulu sebelum makan gitu. Gimana bro, sambalnya sejauh ini oke? Kita lihat dia makan. Oke, mantap. Dari kemarin kayaknya makan ayam mulu ya. Nanti malam makan telur. Tetap ya ayam. Iya. Ayam. Oke. Kalau saya teman-teman, dulu memang tiap kali makan itu pakai ayam kan. Tapi sekarang ternyata saya tuh alergi gitu ke ayam
produk ayam ras gitu. Kayaknya kemarin kan saya mesennya ayam kampung, alergi gitu, kayak timbul bercak-bercak putihan gitu di kulit. Ini jadi saya mengurangi makan ayam sama telur ayam. Jadi saya makannya telurnya, kalau telur bebek gitu. Tadi saya pesannya nasi goreng. Nah ini dia. Nah ini datang dia nasi gorengnya. Oke, nasi goreng apa namanya? Nasi goreng telur ya. Ya, kita coba, kita makan. Nasinya banyak nih. Oke. Nasi oke. Nasi ada pedas-pedasnya, gurih. Kemudian dia tidak terlalu banyak minyak gitu ya. Terus biasanya beras nasi goreng itu teman-teman ya, itu kan berasnya keras. Kalau ini enggak gitu, berasnya tetap lunak gitu. Digoreng, uniknya dia dikasih ini nih. Ini makaroni kayak gini. Untung saya nggak ngambil ini tadi karena sudah dikasih juga kayak kerupuknya gitu ya. Mungkin dia nggak nyediakan kerupuk, jadi diambil itu aja. Oke, kita tes ya, kita makan aja. Ini tadi sudah saya tes, oke, recommended menurut saya. Cuman ada telurnya, mungkin saya nggak makan nih telurnya, nanti kasih ke teman aja. Oke. Where you been? Running from things that you know, just trying to find where to live, but it's not bringing you home. As if hope was a pill or a bottle or a phone that could hold me, heal all my sorrow, but still nothing upholds me and frees my tomorrow like you. Ooh, with you I see the morning always comes. With you I hear the story told by love. You never leave a diamond in the rough. There's better seasons rising like the sun, 'cause morning always comes. Sometimes I'm fine in the backseat. Feels like my life's moving past me, and I get so caught up in things I'll forget 10 days. Feri penyeberangan di Desa Brasbelangi. Dan nanti kita akan menyeberang ke sana. Ya, kita tunggu dulu penyeberangannya. Tadi jalur kita itu ya teman-teman melalui ke sana tadi, walaupun nggak terlalu lama ya, 15 menit kita tembus tadi ya, tapi kita tadi ya terpaksa harus mutar-mutar dulu karena memang kita tidak tahu kondisi lokasi di sini. Ketika kita tanya-tanya orang, ada yang bilang jalurnya ini memang sulit untuk ditembus gitu. Nah, sehingga kita harus mencari alternatif lain ya. Tapi ya itulah, ketika kita melakukan semacam ekspedisi di lapangan ya, kita harus selalu mempersiapkan diri dengan hal-hal yang ini apa sih namanya, tidak terduga ya, tidak terduga. Nih teman-teman, airnya keluar terus. Ya. Nah, kita akan ini ya, keluar terus airnya teman-teman. Ini kayaknya ada air dari atas sana. Kalau kelebihan terpaksa dibuang ke sini gitu. Nah. Oke, nanti kita coba turun ke bawah ya. Kita akan mencoba turun ke bawah. Ini lumayan nih, terjal nih teman-teman. Coba ya teman-teman lihat ya. Oke, putar pelan-pelan. Ini turun dari sana, turun, nanti mobilnya turun ke sini, nanti ferinya akan membawa kita nyebrang sini. Ferinya kita turun pelan-pelan.
hati ya. Ini Kawasaki hati. Kita turun. Nah ini lanting ini namanya teman-teman. Ini dari batang pohon besar yang mengambang dijadikan tempat ini. Pak, nah ini nanti ferinya, feri penyeberangan 300. Nah, halo hai katanya. Ya. Ini nanti kita lihat proses turunnya ya. Proses turunnya. Nah, ini nanti katanya mobilnya itu nanti disuruh mundur. Aman. Nah, Itu bayar hete tuh. bayar teh. Nanti dengan ulu teh. Ya. Nah, nanti mobilnya turun masuk ke sini. Nanti kita lihat proses turunnya. Nah, itu ini yang apa? Kalau ngegas dia ada ini. KM Ika Songa. Nah, kita lihat ya. Itu teman-teman. Mobilnya mulai turun, mundur. Pas harus mundur karena nanti di sana agar dia bisa langsung naik gitu. Jadi dia harus mundur. Nah, jadi dia pelan-pelan mundur, kemudian masuk ke sini. Lihat ya. Kita lihat prosesnya mundur. Proses mundur. Ini membutuhkan driver yang berani dan berpengalaman nih, mundur seperti ini. Dan juga rem mobil itu harus dalam kondisi fit ya. Rem mobil harus dalam kondisi fit agar ya apa dia tidak langsung mundur aja gitu ya. Jadi ini pelan-pelan mundur. Nah, ya. Ya, dia sambil kapal motor itu sambil digas tadi agar dia tidak mendorong lagi gitu, tidak mendorong ke belakang. Jadi ini butuh keahlian wanita tadi, karena tadi ya, sip. Ayo kita naik. Nanti kita akan nyebrang sampai ke sana ya. Kita bentar lagi nyampe ya ke seberang. Ini tempat apa tempat masyarakat. Jadi ini teman-teman, kita nyebrang di sini tadi karena jalur jalan yang di sana, kalau tempat penyeberangan yang di sana itu putus, sehingga kita harus mencari alternatif penyeberangan lain. Itu. Nah, ini drivernya ini kapal motor Ika Songa. Apa kabar? Siapa namanya? Freddy. Hah? Freddy. Sudah berapa lama ini operasional? Ininya, kapal motor ini. Bulan lebih. Hah? Baru Baru aja ya? Oh. Setiap hari ada yang menyeberang ini? setiap hari. Sampai buka sampai jam? Sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam? Oh. Rata-rata per hari itu dapat yang nyebrang bolak-balik itu berapa banyak biasanya? Berapa banyak unit kendaraan? 10 lebih ya? Ada? Lebih ya? Jadi ini apa?
harus dapat pengalaman. Nah ini teman-teman, mengapa kita harus mundur tadi dari penyeberangan di sana agar naiknya itu mudah gitu. Nah naiknya mudah, mobilnya jadi langsung hadap ke sana gitu. Nah, jadi kita tinggal masuk aja seperti itu. Jadi ini memang tempat yang seperti ini harus memerlukan yang tangguh gitu. Oke, kita melanjutkan perjalanan lagi teman-teman. Teman-teman, jalannya itu wah enak banget ya, mulus besar. Ini jalan hauling namanya. Jadi jalan perusahaan, nanti dia angkutan batubara ya. Lewatin sini ke pinggir sungai tadi. Stop file. Ya, stop file di situ. Stop file for. Kemudian dibawa berlayar ya. Ya, barging. Dibawa berlayar, ngelewatin sungai Barito itu, dikeluarkan sampai ke Tabuneo. apa? Tabuneo Di mana itu? di Kalimantan Selatan. Kalsel. Ya, Kalsel. Kalimantan Selatan. kalau dia ada dulu di Bartim atau di Barsel itu ada ISP. Hmm. Di situ ada internal stop file Ya. suite. Tapi tujuan akhirnya semuanya ke arah ini ya. Iya, ke IBT Nah ini mobil perusahaan itu teman-teman tuh. International Borneo Transport. Ya. Kenapa mobil perusahaan itu harus ada ininya? Ada bendera-bendera seperti itu tinggi. Karena sebelum dia naik, kalau ditanjakan bendera itu yang kelihatan. Oh, jadi apa truk-truk yang Ya, besar itu bisa ngelihat ya? Ya, duluan ngelihat. Nah, Satu. nah ini nih juga, truk batu bara ini. Ini apa nih? Bukan ya? Ya, Iya ini. truk batu bara nih. Iya, dump truck DT. Nah, sekarang teman-teman. Jadi ini ceritanya jalan yang dulunya mungkin nggak ada gitu ya jalan ini, tapi dibuka oleh perusahaan untuk kepentingan pengangkutan hasil dari tambang batubaranya. Ya, jadi ini dibuka sehingga dibuka juga bisa digunakan juga oleh masyarakat umum untuk akses ke desa-desa setempat. Jadi aktivitas perusahaan misalnya pertambangan, perkebunan ya, itu kita harus melihat dari beberapa aspek gitu ya. Aspeknya adalah ketika kita berbicara tentang perusahaan-perusahaan ini, di satu sisi mereka memang pasti akan berdampak kepada lingkungan ataupun berdampak kepada masyarakat yang ada di sekitar lokasi perkebunan atau pertambangan. Tapi ada juga sisi positifnya, contoh membuka keterisolasian masyarakat gitu ya. Mungkin dulu masyarakat yang ada di sekitar sini hanya punya satu jalur jalan gitu ya, mungkin hanya melalui sungai ya. Tapi sekarang karena adanya perusahaan membuka jalan tolling seperti ini, sehingga masyarakat pun bisa menggunakan atau mengakses jalan ini, sehingga jarak tempuh mereka dari desanya ke ibu kota kabupaten itu lebih dekat, seperti itu ya. Jadi semua hal di dunia itu menurut saya ada sisi positif maupun sisi negatif, ibarat yin dan yang gitu ya. Semuanya harus berimbang ya. Sama kayak perusahaan ini juga ya, dia juga harus berimbang gitu ya kepada tempat di mana dia melakukan kegiatan ini ya, baik kepada masyarakat. Oke teman-teman, inilah kondisi keadaan kita di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Murung Raya, Murung Cahu.
Marway, lalu jalan perusahaan. Nanti kita akan lihat kondisi desanya seperti apa. Kira-kira mungkin 1 jam lagi ya dari sini kisarannya. Oke. Halo, howdy teman-teman, ini sudah malam. Kita di desa apa namanya, Marway 1. Keadaannya desa Marway 1 ini, teman-teman, kita nggak punya listrik gitu ya. Dia hanya dari lampu solar cell. Jadi dia tidak punya penerangan yang listrik seperti itu. Dan kita coba mandi nanti. Ini sudah hampir jam 6 malam. Kita akan mandi di sungai untuk menghemat air, karena air yang di WC itu nanti kita gunakan untuk keperluan mungkin buang air kecil, buang air besar seperti itu. Jadi kita akan mandi di Sungai Laung namanya. Oke, teman-teman, ikuti terus perjalanan kami di Puruk Cahu, Murung Raya. Ya, ini kami perjalanan ke sungai untuk mandi. Posisi sudah gelap banget ya, teman-teman. Nanti kita lihat sungainya seperti apa. Oke, ini menurun nih. Melalui jalan setapak ke sungai. Jalannya kecil ya, tapi ternyata banyak juga orang mandi di sungai sana. Kita akan mencoba mandi perdana di Sungai Laung. Sungai Laung. Hati-hati licin. Ini titian kayu ya teman-teman ya. Titian kayu dibikin seperti ada tangga gitu. Nah, agak curam ke bawah sana. Dan ini kalau hujan kayaknya licin deh. Ya. Oke, kita turun. Tuh ya, ngelewatin itu. Saya kayaknya matikan dulu ya kameranya teman-teman, takut jatuh ke air. Yuk. Ya teman-teman, ini gelap sekali ya, mungkin nggak kelihatan ini. Ya, agak vulgar di situ. Ini sungai, tuh sungai di sana itu teman-teman, Sungai Laung namanya. Masyarakat itu masih menggunakan ini untuk sarana mandi ya, dan ya inilah kondisinya, karena memang agak sulit untuk air seperti itu. Oke, kita mandi dulu. Oh iya ya teman-teman, kami ini mau makan malam in the middle of nowhere. Di tempat antah berantah. Cari makannya agak sulit ya kalau malam-malam gitu. Ini di pinggir jalan, nggak tahu ini apa nama tempatnya, coba saya lihat ya. Ini mobil kita tadi, ini tempat orang-orang tambang. Ini kan pertambangan ya teman-teman. Nah, jadi orang-orang tambang itu biasanya transit nih ya, di jalan-jalan seperti ini banyak warung-warung makan gitu. Posisinya gelap aja sih jalan ini. Nah, ini kami makan tadi di sini. Wah, warung Mama Salwa. Itu warungnya ya warung kecil aja di pinggir jalan gitu. Kita nggak bisa mencari yang lebih baik lagi dari ini. Yang penting ada aja untuk sekedar untuk mengisi perut pada malam hari ini. Seperti itu. Oke ya, teman-teman. Nanti kita lihat makanannya seperti apa. Halo, howdy teman-teman. Ini sudah malam, udah jam setengah 10.
Kami masih berada di Desa Marwe 1 di Kecamatan Longtuhup ya, Kabupaten Murung Raya di Provinsi Kalimantan Tengah. Ini saya mau cerita ya teman-teman dari hasil perjalanan kami sepanjang hari ini. Ini sorry ya karena itu backlight dari belakang itu karena penerangan lampu itu. Ya di sini sebenarnya adalah desa yang menurut saya desa yang sangat besar gitu ya. Areal wilayahnya tuh besar sekali. Tetapi yang menjadi keprihatinan kita adalah ketika kami sampai di desa ini di tahun 2023 ini, tapi ternyata tidak berbanding lurus dengan kemajuan pembangunan yang ada di desa. Contohnya apa ya? Contohnya aja adalah dengan tidak adanya penerangan listrik di desa ini. Ya, padahal desa ini adalah desa yang berada di lokasi perusahaan tambang yang sangat besar gitu ya, yang ada beroperasi di daerah ini. Tetapi ternyata apa yang kita lihat justru sebaliknya. Ini menurut saya cukup mengagetkan juga gitu ya. Tidak ada listrik, gelap. Ini aja masyarakat itu masih menggunakan penerangan tenaga surya masing-masing per rumah gitu. Kalau kita melihat atau mendengar cerita tadi, sebenarnya dari desa itu sudah ada gitu ya penerangan menggunakan genset desa katanya. Jadi dia punya genset besar gitu ya, mampu untuk menghidupkan lampu seluruh masyarakat desa. Itu nggak tahu ya, mungkin beberapa tahun yang lalu ada. Bahkan dia tiang-tiang listriknya itu, dan di rumah masyarakat itu dia punya kWh meter gitu. Tapi apa yang terjadi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata katanya ada masyarakat yang tidak membayar kewajiban. Kan dia kalau kita mau menggunakan listrik, energi listrik kan kita harus membayar gitu, karena ya sama seperti kita menggunakan listrik perusahaan listrik negara, kita harus membayar tarif listrik. Nah ini ada sebagian masyarakat yang tidak membayar tarif listrik tadi, sehingga apa yang terjadi, diputuskanlah untuk tidak menggunakan listrik aja seluruh desa seperti itu ya. Tiang listriknya sudah ada gitu ya, kWh meternya ada, tapi karena ada sebagian oknum masyarakat yang tidak mau ini bersama-sama gitu ya, akhirnya ya seluruh masyarakat desa itu merasakan ketidaknyamanan gitu ya. Padahal desa ini kan adalah desa yang cukup besar menurut saya. Itu di satu sisi. Kemudian yang lain juga ya terkait dengan desa ini juga terkait dengan air. Ini cukup mengagetkan juga ya teman-teman, dan membuat saya miris gitu. Kenapa? Karena di desa ini masyarakat itu harus masih menggunakan air sungai sebagian untuk mandi, untuk mencuci. Bahkan kami tadi ya itu mandinya pun tadi mencoba mandi di sungai, dan bersama dengan kami itu banyak masyarakat yang mandi di sungai seperti itu. Sungai namanya Sungai Laung ya, padahal sungai itu ya menurut saya sungai yang kurang layak gitu ya untuk kita gunakan untuk mandi. Dan juga oke lah kalau untuk mandi dan mencuci seperti itu. Dan yang menjadi keprihatinan juga untuk air bersih. Maksudnya air bersih ini untuk minum gitu. Masyarakat itu harus mengambil ya air bersihnya itu dari suatu lokasi tempat air bersih yang jaraknya tuh lumayan jauh gitu ya. Jadi harus dia bawa galon air gitu ya, kemudian mungkin jalan kaki atau naik motor untuk sampai ke
tempat pengambilan air itu untuk dibawa ke rumah masing-masing untuk air minum. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama, karena dulu katanya ada bantuan dari perusahaan terkait dengan pengadaan air bersih sampai ke rumah-rumah gitu ya, sudah ada pipa-pipanya. Tapi apa yang terjadi, ada lagi gitu ya oknum-oknum yang berbuat ya mungkin melakukan sabotase dan lain sebagainya terhadap pipa-pipa tadi karena ada ketidakpuasan macam-macam. Nah, ini yang menjadi perlu konsen kita bersama, terutama untuk para pemangku kepentingan, bahwa di desa, di daerah kita masih ada tempat seperti ini yang membutuhkan, sebenarnya mereka mampu gitu ya, tapi mereka membutuhkan semacam penengah gitu ya di antara masyarakat, agar hal-hal seperti ini bisa dibicarakan kembali gitu ya, agar masyarakat itu tidak berlarut-larut dalam keterkungkungan seperti ini. Ini kan coba gelap ya, ini kita memakai ada sedikit penerangan lampu tenaga surya gitu ya, tapi ini kan temaram gitu, nggak terang gitu ya. Kalau lampu seperti ini juga kita bawaannya ngantuk aja, pengen tidur. Anak-anak belajar bagaimana seperti itu ya. Nah, ini yang menjadi perlu kita pikirkan bersama terkait dengan masih ada daerah-daerah seperti ini, di mana di sekitar lokasi ini adalah wilayah perusahaan tambang yang sangat besar seperti itu ya teman-teman. Semoga ini bisa menjadi cerita, catatan saya terkait dengan kehidupan di desa yang jaraknya menurut saya ya nggak terlalu jauh dari ibu kota kecamatan, apalagi mungkin di desa-desa yang sangat jauh, yang sangat terpencil. Ini aja masih sekitar 1 atau 2 jam setengah dari ibu kota kabupaten, tetapi ya kondisinya masih seperti ini, bukannya karena tidak mampu gitu ya, bukannya ini, tetapi karena ada ketidaksinkronan di dalam masyarakat. Nih, faktor-faktor sosial seperti ini yang perlu dibereskan gitu ya. Jangan hanya karena ada kepentingan beberapa segelintir orang yang ada di desa, semuanya jadi merasakan akibatnya. Ini nggak adil menurut saya, tidak adil, terutama bagi anak-anak tadi ya. Kasihan loh, harus bawa galon gitu, nenteng air gitu ya. Atau kalau misalnya kita mau delivery gitu ya, katanya bisa tadi delivery harus bayar 10.000 ya. Nah, ini yang menjadi konsen kita bersama. Oke teman-teman, ini sudah jam 9:30 lewat. Kita mau istirahat karena besok pagi kita akan melaksanakan kembali kegiatan, dan ini suasana cukup panas ini ya. Kita akan mencoba tidur walaupun suasana panas, tetapi ya tidak apa-apa itu ya. Oke, selamat beristirahat bagi yang ingin beristirahat. Semoga teman-teman tetap dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke, hasta luego.